Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan hari ini, melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang turunan. Kali ini kita akan membahas aturan rantai pada turunan fungsi. Namun sebelum itu, perlu kita review sejenak. Pelajaran terakhir kita adalah turunan perkalian dua buah fungsi. Masih ingat bagaimana caranya? Yap, kita bisa menggunakan, kalau istilah Bapak itu rumus UV-UV ya. U aksen V ditambah UV aksen. Sedangkan untuk pembagian dua buah fungsi, kita bisa menurunkannya dengan menggunakan rumus U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan menurunkan fungsi komposit? Masih ingat fungsi komposisi? F bundaran G. Sekarang kita ditanya bagaimana hasil turunan dari F bundaran G tersebut. Nah, penurunan ini yang kita kenal dengan istilah aturan rantai. Nah, misalkan, ini definisinya ya, misalkan Y sama dengan FU dan U itu sama dengan GX, jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit F bundaran G yang didefinisikan oleh ini hasil komposisinya ya, F bundaran G itu sama dengan FGX. Maka hasil turunannya adalah seperti ini. Namun, secara sederhana, kita bisa buat dalam bentuk yang terakhir ini. Nah, bagian inilah yang disebut dengan aturan rantai. Ya, bagian ini adalah aturan rantai. Jika diberikan sebuah fungsi Y sama dengan Fx, lalu kita misalkan ada fungsi U di dalamnya, maka dy dx itu akan sama dengan dy du kali du dx. Nanti habis ya. Nah, dy dx sekali lagi sama dengan dy du dikali du dx. Ini yang harus saudara ingat. Untuk pemakaiannya, kita bisa gunakan beberapa contoh soal. Saudara bisa buka bukunya, contoh ini Bapak ambil dari buku tersebut, yaitu contoh 1, buku kita buku Purcell ya. Yang kita pakai adalah buku Purcell jilid 1 edisi 9 dari Farberg, Purcell dan Rigdon. Contoh 1, carilah turunan dari Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 pangkat 60. Nah, coba bayangkan kalau kita cari ini secara biasa gitu ya, dikalikan ini 60 kali, tentu sangat menghabiskan waktu. Maka kita bisa pakai aturan rantai di sini. Coba lihat dengan jelas. Kita misalkan ada U, yaitu yang di dalam ini. Kita misalkan dengan U. Lalu Y-nya adalah Fx. Kalau ini diganti U, berarti dia menjadi U pangkat 60. Berdasarkan aturan rantai, dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Apa maksudnya? Artinya yang pertama, karena Y-nya sama dengan U pangkat 60, Y tersebut kita turunkan terhadap U. Lalu dikali dengan U ini diturunkan terhadap X. Untuk dy du, U pangkat 60 turunannya berapa? Berapa hasil turunan dari U pangkat 60? U pangkat 60 itu turunannya adalah 60, ini dia, dikali U pangkat 60 dikurang 1. Ini rumusnya kan?
Ini adalah hasil dari turunan U pangkat 60. Atau dengan kata lain, DYDU, yaitu 60U pangkat 59. Kemudian dikali dengan turunan U terhadap X. Yang di dalam ini U kita kan, diturunkan terhadap X. Artinya, ini kita turunkan, 2 ke depan, 2 kali 2, 4, jadi 4X. Lalu yang ini, turunan 4X berapa? 4. Lalu yang ini turunannya berapa? 0. Maka hasil turunan kita adalah 60U pangkat 59 dikali 4X dikurang 4. Lalu U-nya kita ganti kembali dengan pemisalan kita tadi. Karena variabel kita adalah variabel dalam X. Maka U yang ini diganti kembali dengan ini. Maka inilah hasil akhir turunan dari 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 pangkat 60. Jadi kalau secara sederhana, gimana caranya? Tanpa memikirkan yang dalam ini, bisa juga secara langsung kita pakai turunan 60 bawa ke depan, semuanya ini disalin kembali, lalu 60 dikurang 1. Ini dia. 60 semuanya disalin lagi, 60 kurang 1. Dikali turunan yang di dalam ini. Nah, berapa turunannya? 4x dikurang 4 ditambah 0. Maka ditulis seperti ini saja. Cukup jelas? Contoh 1. Bapak rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini juga masih dari buku Purcell dan kawan-kawan. Coba cari turunan dari fungsi Y sama dengan 1/2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Nah, kira-kira mana U-nya nih? Mana yang kita misalkan sebagai U? Ya, tentu yang bagian ini ya. Yang 2x pangkat 5 kurang 7. Jadi U kita misalkan 2x pangkat 5 dikurang 7. Maka Y-nya menjadi apa? Y-nya menjadi 1/U pangkat 3. Bisa ditulis seperti ini ya. Ini sudah pernah kita bahas kemarin. Kalau dia di bawah tanda per, naik ke atas, pangkatnya jadi berbalik tanda. Jadi kalau ini naik, berarti jadi U pangkat min 3. Ingat, aturan rantai, Y diturunkan terhadap U, kemudian dikali dengan U diturunkan terhadap X. Maka ini turunannya apa? Min 3 U pangkat min 4. Min 3 U, min 3 kurang 1 ini min 4. Terus diturunkan juga yang U ini. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka turunannya adalah 10x pangkat 4. Sedangkan 7 turunannya adalah 0. Tidak perlu ditulis. Maka inilah hasil penurunan dari fungsi ini. Min 3, jangan lupa ya, U-nya kita kembalikan ke bentuk semula. Min 3, 2x pangkat 5 kurang 7 pangkat min 4 dikali 10x pangkat 4. Oke? Bisa ya? Terakhir, nah, ini lebih rumit lagi. Ini contoh 3 di dalam buku kita. Nah, ini Bapak ambil dari versi yang berbahasa Inggris.
kita disuruh mencari turunan dari pembagian dua buah fungsi. Lalu ada dipangkatkan menjadi 13, pangkat 13. Maka, ini bisa kita misalkan sebagai U. Berarti dia U pangkat 13. Namun, U-nya terdiri dari fungsi dua buah yang dibagi dua buah fungsi atau fungsi rasional. Maka ingat pemisalan ya, pemisalan UV kita. Jadi ada dua konsep yang digabung di sini. Maka kita lihat kalau secara langsung menurunkannya adalah 13 bawa ke depan. Ini dia 13. Lalu yang semua ini disalin seperti semula. Ini dia. Lalu pangkatnya dikurang 1. Ini dia. Lalu dikali dengan turunan yang di dalam ini. Nah, bagaimana menurunkan yang di dalam ini? Maka misalkan ini U, misalkan ini V, pakai UV. Ini pelajaran sebelumnya, tidak Bapak bahas. Bagaimana caranya? Turunan yang ini dikali dengan ini, dikurang ini, dikalikan dengan turunan ini, per ini pangkat 2. Ini dia. Sekali lagi, ini disalin, karena sudah kita kerjakan, ini dia 13, ini semua pangkat 12. Ini kan, 13 dikali ke depan, ini semua disalin, pangkatnya kurang 1. Ini dia, sudah selesai. Lalu, dikali dengan turunan yang di dalam ini. Ternyata, fungsinya adalah fungsi rasional. Sehingga perlu kita cari dengan menggunakan teorema turunan pembagian dua buah fungsi. Lihat catatan sebelumnya atau materi sebelumnya tentang turunan pembagian dua buah fungsi. Lalu dioperasikan, nah didapatlah hasil seperti ini. Saudara bisa lihat di buku ya, catatannya tentang ini. Nah, itulah 3 contoh penggunaan aturan rantai dalam mencari turunan. Materinya singkat, namun perlu diperdalam dengan memperbanyak mengerjakan latihan. Untuk saat ini, kita cukupkan sampai di sini. Saudara Bapak minta mengerjakan 8 soal berikut ini. Untuk contoh yang nomor 1, bisa saudara buat dengan pemisalan. U-nya ini 1 tambah X, sehingga Y-nya menjadi U pangkat 15. Lalu pakai aturan rantai dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Atau aturan rantainya ada di dalam kepala kita saja. Langsung ini dicari turunannya. 15 bawa ke depan. Ini semuanya disalin. Lalu pangkatnya dikurang 1. Jadi 15, 1 tambah X, pangkat 14. Dikali dengan turunan yang di dalam ini. Turunan ini apa? 0 ditambah 1. Turunan 1 adalah 0, turunan X adalah 1. Maka hasilnya adalah 15, 1 ditambah X pangkat 14 dikali 1. Maka 1 yang terakhir tidak perlu ditulis nanti. Coba lakukan untuk 8 soal ini dan ditulis di kertas, dikumpul ke Bapak melalui e-learning kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.